Saya Hasya Bujairi ada, Majmuk saya ada. Ini ya. Kitab-kitab standar begitu, rata-rata semua orang punya. Artinya bukan sesuatu yang wow. Itu yang pertama. Jadi saya tidak tertarik untuk beli karena sudah punya. Kritik itu tidak Anda bantah. Kenapa? Siapa tahu Anda juga jualan sarah Sahih Muslim. Kalau Anda menanggapi bantahan orang atau kritik orang kepada Anda, tapi hanya sebagian saja, maka pertanyaannya, jangan-jangan yang lain Anda terima kalau Anda salah. Kalau salah, ya seperti saya dong, mohon maaf. Ya saya mohon maaf, Pak Imam Nawawi tidak mengkritik hadis itu. Dan Anda tunjukkan ulama mana yang mengkritik hadis itu dengan pola kritik seperti Anda. Mursal karena sahabatnya tidak ada, silakan. Sebetulnya saya menganggap tidak penting buat konten seperti ini, cuman karena seolah-olah sepertinya cuma dia yang punya kitab gitu. Yang lain PDF semua, kalau dia kitabnya asli gitu. Ya tidak begitu juga Pak Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Fahim Benteng Akidah yang sudah menanggapi salah satu konten saya yang isinya beberapa kritik kepada dia. Dan saya ucapkan mohon maaf karena satu poin dari kritik saya, di mana kritik saya itu banyak poinnya, yang satu ini anggaplah salah. Saya mohon maaf. Saya tidak bilang haram, tidak bilang tidak boleh, hanya mempertanyakan ketika ada seorang mubaligh yang tidak ikut sholat, tetapi Kiai Fahim bercerita tentang Abu Bakar ketika menjadi mubaligh dalam sholat, di mana Abu Bakar sholat. Lalu beliau membantah bahwasannya tidak sholat pun boleh. Ya, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Ya. Tidur-tiduran pun boleh. Diksi dalam fikihnya itu wa illam yakun musolliyan. Dan Kiai Fahim itu menawari untuk membeli kitab. Kebetulan itu kitab standar ya, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, itu semua orang punya lah menurut saya ya. Semua orang yang suka ilmu punya. Walaupun tidak mesti orang alim. Ini saya Mughni ada. Ya. Mughni ini kan sarahnya Minhajut Thalibin. Saya sarahnya Minhajut Thalibin itu ada 4 seri. Ini Mughni yang pertamanya. Di situ dibahas. Karena bahasa mubaligh itu ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Sehingga sarihnya mesti membahas itu. Ini ada juga Nihayatul Muhtaj ya. Tadi Mughni, ini yang Nihayah. Ada. Jadi nggak usah ditawar-tawari untuk beli ya. Sudah ada. Ada juga Tuhfah, tapi saya punya yang Hasyiahnya ya. Hasyiah Sarwani ala Tuhfah. Jadi Tuhfah itu sarahnya Minhajut Thalibin karya Ibnu Hajar al-Haythami, kemudian diberi Hasyiah oleh Imam Sarwani. Bahkan ada yang populer sekali ya, Kanzur Rohibin, tapi saya punya yang Hasyiahnya, Hasyiah Qalyubi. Nah ini Hasyiata Qalyubi ya, Hasyiata Qalyubi ya. Itu semua adalah tentang sarahnya Minhajut Thalibin. Mesti di situ membahas tentang al-mubaligh wa illam yakun musolliyan. Jadi bukan hal yang baru seperti itu. Ada juga I'anatul Thalibin, ada. Sarah Hasyiahnya atau sarahnya Fathul Mu'in ada. Ini I'anatul Thalibinnya. Bahkan kitab-kitab fikih yang lain seperti Hasya Bujairi juga ada. Saya Hasya Bujairi ada. Ada juga di Majmuk ya, Majmuk saya ada. Ini ya. Jadi kalau kitab-kitab standar begitu, rata-rata semua orang punya ya. Itu kitab-kitab yang mahal juga enggak. Ya paling mahal-mahal misalnya Majmu', ya paling 2 juta berapa gitu. Artinya bukan sesuatu yang wow. Tetapi mungkin maksud dia bukan menyuruh saya beli, tapi mungkin jualan kitab ya, wajar. Itu yang pertama. Jadi saya tidak tertarik untuk beli karena sudah punya. Ya kalau kamu pikir saya punya hanya 1 jilid, ya beli kitab ketengan ya mungkin ya, silahkan ya. Tetapi yang menarik, tidak mungkin saya bukan konten hanya ingin tunjukkan kalau saya sudah beli kitabnya. Yang lebih menarik adalah saya bikin konten tentang hal itu, atau dalam kaitannya mengkritik Ustadz Fahim ini, itu banyak. Dan poin kritik yang dia tanggapi itu, kalau saya grade-kan adalah kritik yang paling bawah, yaitu orang itu tidak sholat. Dan saya pertanyakan kenapa dia tidak ikut Abu Bakar, yaitu sholat. Itu aja. Bagaimana dengan hukumnya? Ini tidak dibantah oleh dia. Hukum orang yang tabligh
Padahal jamaahnya cuma seupil, 2 baris. Dimana kalau baca kitab fikih, tabligh itu orang mengeraskan suara untuk agar makmum mendengar, di mana yang mengeraskan itu bukan imamnya, yaitu makmumnya atau orang yang tidak sholat, itu mustahab indah al-hajah, ketika ada keperluan. Kasusnya Nabi Muhammad sakit, suaranya lemah, sehingga tidak bisa didengar oleh makmumnya, maka Abu Bakar yang menyaringkan takbirnya Nabi Muhammad. Maka istinbat ulama fikih itu mustahab kalau ada keperluan. Kalau tidak, makruhun bittifaqil a'immah. Makruh menurut para ulama, menurut ulama-ulama madhab. Ini sama dia nggak ditanggapi. Artinya orang nongkrong itu hukumnya apa? Jangan soal dia sholat tidak sholatnya aja, tapi nongkrongnya, terus teriaknya Allahu Akbar mewakili imam, itu apa hukumnya? Dengan jamaah 2 baris, di mana mustahil, sulit masuk akal 2 orang itu nggak tahu gerakan imamnya, cuma 2 baris. Jadi memakai sesuatu yang seharusnya ketika di emergency dipakai ketika nggak ada apa-apa. Sama dengan bagaimana hukumnya membuka pintu pesawat di ruang pintu darurat di ruang pesawat. Ya kalau saatnya yang memang harus buka. Tapi kalau kamu lagi terbang kasih kamu buka, masalah nggak masalah. Berpikirnya bermasalah. Itu nggak ditanggapi. Padahal itu lebih urgen. Artinya mau apa sih? Harus ada orang yang mau menyampaikan Allahu Akbar. Toh yang sholat cuman beberapa orang. Mereka nggak memerlukan itu. Makanya saya bilang itu kebiasaan demo. Jadi sholat pun seolah-olah seperti demo. Entah demo adalah mendemonstrasikan atau demo protes, kan beda arti ya. Kemudian di konten yang lain, dengan bahasa yang tajam sekali, Pak Fahim ini mengkritik Habib Ba'agil. Ketika Habib Ba'agil membawakan hadis di mana isinya perintah taat kepada pemimpin dan mendengarkan pemimpin, walau ukhida maluka wa duriba dohruka, walaupun hartamu diambil, walaupun punggungmu dipukul, walaupun tidak memberikan hakmu, tapi menuntut hak pemerintah atasmu gitu. Kata dia hadisnya bermasalah. Bahkan dia bilang Imam Nawawi mengkritik hadis itu. Padahal faktanya terbalik 180 derajat. Justru Imam Nawawi membela hadis itu. Imam Nawawi ketika mensyarah kitab Muslim, Sahih Muslim, menjelaskan memang qala Tabrani hadza indi mursalun. Kata Imam Tabrani, menurut saya hadis ini mursal. Jadi bukan mutasil. Lalu Ustaz Fahim ini menjelaskan kenapa itu mursal dengan narasi dia sendiri, bukan dengan narasinya Imam Tabrani. Dia bawa kepada teori umum bahwa mursal itu apabila tabi'in menyampaikan sebuah hadis dinisbatkan kepada Nabi, tetapi jalurnya kan tidak mungkin langsung, mesti melalui sahabat. Nah, jalur sahabatnya ini hilang, nggak disebutkan. Itu namanya mursal secara umum seperti itu. Misalnya tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Kan tidak mungkin tabi'in mendengar langsung dari Rasulullah. Kalau dia mendengar dari Rasulullah berarti bertemu Rasulullah, berarti sahabat bukan tabi'in. Mesti ada satu jalur atau beberapa jalur di mana klasifikasinya adalah sahabat. Nah, jalur dari sahabatnya ini hilang, disebutlah mursal. Tetapi kata Imam Tabrani, ini indi mursal, ini menurut saya mursal bukan karena tidak ada jalur, tetapi karena si tabi'in ini tidak mendengar langsung dari sahabat itu. Ya. Misalnya hadis itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in bernama Muhammad misalnya, atau bernama Umar misalnya. Kemudian Umar ini mengatakan bahwa diriwayatkan dari Hamid, Hamid ini sahabatnya, bahwa Nabi berkata, taatilah pemimpinmu. Nah, ketika si tabi'in ini tidak mendengar langsung dari si sahabat ya, bahwa Nabi mengatakan itu, maka kata Imam Tabrani ini tetap dihukumi mursal. Tetapi alasannya bukan karena hilang jalurnya, hanya proses transformasi dari sahabat ke tabi'in itu tidak mendengar secara langsung, tidak menyimak. Jadi bahasanya Imam Tabrani itu disebut hadis mursal karena tidak mendengar. Sementara bahasanya Fahim karena jalurnya hilang. Tidak mendengar dengan jalur hilang kan beda. Beda sekali. Maka atas dasar itu Imam Nawawi membela. Apa kata Imam Nawawi? Telah jelas bagi kami dalam bab ini atau bab-bab yang lain, bisihatil mursali wa yajuzu al-ihtijaju bihi idza kana al-matanu
tabi'an lil muttasili. Dan telah jelas bagi kami bahwa walaupun ini hadis mursal, ini tetap dianggap sebagai hal yang boleh dijadikan hujah dan dihukumi sahih. Kenapa? Karena matannya sama dengan hadis yang lain, di mana hadis yang lain itu muttasil, bukan mursal, jalurnya lengkap. Lengkap dalam artian bukan hanya lengkap personalnya, tetapi transformasinya juga masuk kepada transformasi kriteria sahih, mendengar langsung. Jadi jangan buat narasi sendiri, Pak Fahim. Ente mau kritik hadis itu, jangan bawa-bawa Imam Nawawi. Apalagi kalau ente bilang itu tidak boleh dijadikan hujah, hanya tawabi. Ngaco itu. Imam Nawawi yang mengatakan, ya juzu al-ihtijaju bihi. Boleh ini dijadikan hujah. Dan bahkan kata Imam Nawawi, wa sara fi hadhil mas'alati haditsani. Berarti dalam masalah ini ada hadis dua, sahihani yang sama-sama sahih. Yang pertama hadis sahih yang mutasil, ya. Memang ada riwayat yang lain. Yang kedua hadis mursal tapi mengikuti sahih yang sebelumnya karena matannya sama. Kritik itu tidak Anda bantah. Kenapa? Ya. Siapa tahu Anda juga jualan sarah sahih Muslim. Coba dibaca di situ. Ya. Jangan ketika menemukan poin, lalu bawa-bawa kitab itu. Tetapi yang krusial malah ditinggalkan. Ini kan aksesoris gitu loh. Aksesoris ya. Saya juga tidak mengkritik bahasa-bahasa Anda, ya silahkan lah. Mungkin memang kebiasaan Anda berbahasa seperti itu, silahkan. Kepada orang yang berbeda golongannya, menjilat pemerintah lah, mengharap souvenir lah, apalah silahkan. Tapi kalau bicara ilmu, tunjukkan ya. Tunjukkan di kitab mana Imam An-Nawawi mengkritik hadis itu. Dan di kitab mana menjelaskan hadis itu mursal karena hilang jalurnya. Toh yang mengatakan mursal sendiri yaitu Imam At-Tabrani mengatakan bahwa alasan kemursalannya ada mu'assima, tidak adanya pendengaran atau tidak mendengar langsung, bukan tidak ada jalurnya. Itu Anda tidak tanggapi ya. Ya sebetulnya saya menganggap tidak penting buat konten seperti ini, cuman karena seolah-olah ya saya mungkin seudon ya, sepertinya cuma dia yang punya kitab gitu, yang lain PDF semua. Kalau dia kitabnya asli gitu, ya tidak begitu juga Pak Fahim. Kitab itu nggak mahal. Misalnya kalau Hasyiah Sarwani mungkin di atas 1 juta, karena bukan hanya sarah, itu mungkin 12-13 jilid. Tapi kalau Mughni itu tidak sampai 1 juta. Ya aneh apalagi ya. Kalau Majmu iya agak mahal, 2 juta lebih ya. Tetapi orang kalau suka ilmu itu mengeluarkan uang sebanyak itu nggak menjadi persoalan, nabung-nabung lah ya. Jadi begitu ya cara berpikirnya seperti itu. Kalau Anda menanggapi kritik bantahan orang atau kritik orang kepada Anda, tetapi Anda tanggapi hanya sebagian saja, maka pertanyaannya jangan-jangan yang lain Anda terima kalau Anda salah. Kalau salah ya seperti saya dong, mohon maaf. Ya saya mohon maaf, Pak Imam Nawawi tidak mengkritik hadis itu. Dan Anda tunjukkan ulama mana yang mengkritik hadis itu dengan pola kritik seperti Anda. Mursal karena sahabatnya tidak ada, silakan. Kalau Anda menanggapi kritik bantahan orang atau kritik orang kepada Anda, tetapi Anda tanggapi hanya sebagian saja, maka pertanyaannya jangan-jangan yang lain Anda terima kalau Anda salah. Kalau salah ya seperti saya dong, mohon maaf. Ya saya mohon maaf, Pak Imam Nawawi tidak mengkritik hadis itu. Dan Anda tunjukkan hadis mana atau ulama mana yang mengkritik hadis itu dengan pola kritik seperti Anda. Mursal karena sahabatnya tidak ada, silakan. Yang jelas kalau Imam Tabrani bukan mengatakan tidak ada, tapi ada mu'assima, tidak mendengar. Ini penting Pak Fahim ya. Karena memang kita di YouTube ini berbicara dengan orang-orang yang mungkin tidak paham dengan yang kita bicarakan. Sehingga mudah terkelabui dengan bahasa yang meyakinkan sekali. Tetapi sekali-kali hormati mereka dengan membawakan data. Jangan hanya ketika fix Anda benar terus dikritik orang, terus berkoar dengan kitabnya. Jangan ya. Jangan, tetapi dalam banyak hal. Kitab-kitab seperti ini ya tidak mungkin diecer. Jadi kalau sudah punya satu, yang kemungkinan pinjam ya. Kalau nggak beli, tidak mungkin hanya satu. Bukan tidak mungkin secara akli ya. Ya mungkin kalau dipaksa mau yang jual itu beli eceran gitu. Tapi kitab itu nggak ada yang eceran kalau sudah berjilid-jilid ya. Kenapa? Karena kalau satu dijual, nanti sisanya itu siapa yang mau beli? Orang mau beli sepaket kok kurang, itu nggak ada ya begitu. Jadi lain kali
kalau mau nanggapi kritik orang itu ya harus lengkap. Kalau tidak mau nanggapi ya sudah, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat aja, pura-pura tidak mendengar aja, dengan gaya elegan gitu. Biasa orang tidak suka mengkritik. Tapi kalau seperti ini kan saya jadi bingung, sebetulnya berarti Anda itu menyimak konten saya, hanya pura-pura tidak tahu kepada yang lain. Maka saya tunggu bantahan untuk hukum. Ya kalau masalah hukum fikih mungkin Anda temukan pendapat yang mengatakan, oh nggak apa-apa, nggak makruh ya. Itu tidak terlalu krusial juga sebetulnya. Silahkan ya. Cuman biar hazanah keilmuan ini hidup gitu. Tetapi kalau yang tentang hadis itu, fix kepada Imam Nawawi mengkritik hadis itu, mana buktinya? Jangan Anda nanti bawakan imam yang lain. Enggak, Anda bicara Imam Nawawi. Dan Anda bicara ini hadis mursal, alasannya adalah tidak ada sahabatnya. Mana buktinya itu? Sementara yang mengatakan itu hadis mursal, Imam Tabrani mengatakan ada jalurnya. Yang tidak ada itu adalah simaknya. Dari satu jalur ke jalur yang lain, tidak mendengar langsung dari tabi'in, tidak mendengar langsung kepada sahabat. Begitu Bapak Ibu. Ya, kalau memang tidak mau disebut pilih-pilih dalam mengkritik, artinya kalau satu golongan nggak dikritik atau dikritiknya pelan-pelan atau masih nyari pembenaran, ya coba juga ditanggapi klarifikasinya Buya Fikri itu. Dia mengatakan, saya mencoba memperbaiki sholat, kemudian saya salah lagi, saya yakin ini sudah batal. Itu dibahas coba itu ya. Jangan orang yang sudah bawa hadis yang sudah dibela oleh Imam Nawawi, dianggap sahih, dianggap boleh dijadikan dalil, Anda protes, mengada-ngada pula kan? Hanya karena kebetulan Habib Bagil tidak satu liting dengan Anda dalam haluan politiknya atau dalam haluan membela Jokowinya. Itu saja sebetulnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.